Sore, menurun pelan di atas kota. Di lantai paling atas Hartono Group, sebuah perusahaan di Indonesia, Larissa menatap jendela kaca yang memantulkan wajahnya sendiri. 2 pernikahan, 2 pengkhianatan, 2 kali hatinya diremukan oleh lelaki yang melihatnya sebagai jalan pintas menuju kemewahan. Ia CEO muda yang disegani, janda yang cantik, sekaligus perempuan yang tidak lagi percaya pada janji cinta. Kalau cinta sejati memang ada, biarkan ia datang tanpa tahu siapa aku, bisiknya. Kalimat itu menjadi mantra yang menuntun langkahnya pada rencana berani. Ia ingin hidup sehari sebagai orang biasa, bukan sebagai pewaris perusahaan, bukan sebagai lambang glamor di majalah bisnis. Ia membeli kursi roda, memilih pakaian sederhana, mempelajari cara berbicara yang pelan, juga bagaimana menahan refleks saat berdiri seolah kakinya tak berdaya. Pagi berikutnya, langit berawan. Larissa memarkir mobilnya jauh dari pusat kota, lalu duduk di kursi roda di tepi jalan sepi. Angin membawa aroma tanah basah. Beberapa orang melintas, memperbaiki posisi tas, menatap sekilas, lalu berlalu. Larissa menelan gugup, kemudian menggoyang roda hingga oleng. Kursi terbalik, tubuhnya jatuh, telapak tangannya lecet. Ia menunggu, hanya suara motor di kejauhan dan langkah yang cepat menghindar. "Bu, tidak apa-apa." Suara laki-laki muda memecah sunyi. Ia datang dengan napas terengah. Kausnya basah keringat, namun matanya tenang. Dengan hati-hati, ia menegakkan kursi roda, membersihkan debu dari telapak tangan Larissa dengan tisu yang disobek rapi, lalu menyodorkan botol air mineral. "Saya Reno, kerja di toko material ujung jalan. Biar saya antar ke tempat yang lebih aman." Larissa mengangkat wajah. Di sana, ia melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kepedulian yang tidak meminta bukti, ketulusan yang tidak menagih imbalan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa mantranya didengar. Reno mendorong kursi roda perlahan melewati trotoar yang retak. Sementara itu, di dada Larissa muncul berdebar yang tak ia kenali. Lagi, Reno mendorong kursi roda itu dengan langkah tenang. Di sepanjang jalan, Larissa memperhatikan setiap gerak kecilnya. Cara Reno memperlambat dorongan saat trotoar berlubang, cara ia melindungi bahu Larissa dari cipratan air, dan cara ia menunduk sopan saat berbicara. Tidak ada kesan ingin dipuji, tidak ada lirikan penuh maksud, hanya kebaikan yang lahir begitu saja. Sesuatu yang sudah lama tidak Larissa temukan dalam dunia bisnisnya yang keras dan penuh basa-basi. Mereka tiba di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Hujan tipis mulai turun, menimbulkan suara lirih di atap seng. Reno menarik kursi roda ke bawah terpal biru, lalu duduk di kursi kayu reyot. Ia memesan teh panas dan meletakkannya di atas meja. Tetapi gelas Larissa tak disentuh. Ia lupa kalau perempuan itu berpura-pura lumpuh, namun Reno tak sedikit pun menunjukkan tatapan kasihan. Ia hanya menawarkan bantuan dengan nada wajar. "Kalau butuh apa-apa, bilang saja," katanya. Larissa mengangguk. Dalam diam, ada sesuatu yang tumbuh di dadanya. Kelegaan yang aneh. Ia merasa bukan CEO, bukan janda kaya yang terus dicurigai orang. Ia hanyalah perempuan biasa yang sedang kehujanan bersama orang asing yang tulus. Tak lama, Reno menerima telepon. Wajahnya berubah serius. "Maaf Bu, saya harus cepat pulang. Ada orang yang saya rawat sedang butuh saya." "Tidak apa-apa," jawab Larissa.
Meski hatinya sedikit kecewa, Reno lalu mengantar Larissa sampai tepi gang yang aman sebelum berlari ke arah lain. Hujan makin deras. Larissa menatap punggung Reno yang menjauh dengan langkah terburu-buru. Dalam keheningan itu, benih rasa tumbuh, bukan karena belas kasihan, tetapi karena kebaikan yang sederhana. Ia menarik napas panjang. Rencana penyamarannya baru dimulai, tetapi hatinya sudah mulai goyah. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria itu, tentang hidupnya, tentang alasan di balik ketulusan yang begitu jernih. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Larissa kembali ke jalan yang sama. Kali ini, ia tak lagi gugup. Ia mengenakan sweater abu sederhana, rambut dikunci rendah, dan wajahnya dibiarkan polos tanpa riasan. Dari kejauhan, ia melihat Reno tengah menurunkan karung semen dari truk. Peluh mengalir di pelipisnya. Meski tubuhnya tampak lelah, ada senyum kecil setiap kali orang lewat menyapa. Senyum itu sederhana, tapi hangat. Larissa mendekat perlahan dengan kursi rodanya. "Hai," sapanya pelan. Reno menoleh, kaget sesaat, lalu tertawa kecil. "Wah, kita ketemu lagi. Apa kursinya baik-baik saja?" Percakapan mereka mengalir seperti air. Tidak ada basa-basi mewah, tidak ada kalimat manis berlebihan. Reno bercerita singkat tentang pekerjaannya di toko material, tentang hidupnya yang sederhana, tentang orang yang sedang ia rawat di rumah, seseorang yang menurutnya sangat penting. Larissa mendengarkan setiap kata. Ada nada lembut saat Reno menyebut nama itu. "Namanya Nadia, tunangan saya," ucap Reno akhirnya. Kalimat itu jatuh perlahan, seperti hujan pertama di musim kemarau. Dia lumpuh sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Banyak yang bilang saya bodoh bertahan, tapi saya janji tidak akan pergi. Larissa terdiam. Dunia di sekelilingnya mendadak sunyi. Ia tak menyangka lelaki sederhana yang menolongnya adalah seseorang yang begitu setia. Ketulusan Reno bukan sekadar sopan santun jalanan, tapi janji hidup yang ia jaga dengan sungguh-sungguh. "Dia perempuan baik," lanjut Reno sambil menatap jauh. "Saya hanya ingin memastikan dia tidak merasa sendirian." Larissa memaksakan senyum, meski hatinya terasa mencubit pelan. Ia datang dengan niat mencari cinta sejati. Namun yang ia temukan justru cinta sejati yang sudah dimiliki orang lain. Dalam diam, ada rasa kagum yang tumbuh. Kagum pada kesetiaan, kagum pada cinta yang tak butuh panggung. Dan diam-diam ada luka kecil yang mulai terbentuk di sudut hatinya sendiri. Malam turun pelan di kota kecil itu. Larissa duduk di kursi rodanya di dekat jendela apartemen sewaannya, menatap hujan yang jatuh deras. Setiap tetes seperti membawa wajah Reno. Senyum jujurnya, cara ia menunduk sopan, caranya mendorong kursi roda dengan sabar. Larissa mengusap dada kirinya, mencoba menenangkan debar yang tidak seharusnya ada. Reno sudah punya seseorang yang ia jaga. Seharusnya perasaan itu tidak tumbuh. Namun semakin ia menahan, semakin kuat pula debar itu menyeruak. Hari demi hari, Larissa mencari alasan untuk kembali ke toko material itu. Kadang berpura-pura ingin membeli sesuatu, kadang sekadar lewat dan menyapa. Reno selalu menyambut dengan ramah tanpa curiga. Mereka berbincang seperti dua orang sahabat. Namun dalam hati Larissa, percakapan kecil itu terasa lebih dari sekadar pertemanan. Suatu sore, Reno tak seperti biasanya. Wajahnya tegang, matanya gelisah. Larissa memberanikan diri bertanya, "Ada apa, Reno?" Nadia drop lagi.
Jawabnya lirih. Dia demam tinggi. Saya harus ke rumah sakit malam ini. Larissa terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Reno yang menusuk hatinya. Bukan sekadar kekhawatiran, tapi ketakutan kehilangan. Tanpa berpikir panjang, Larissa mengajukan diri membantu. Ia ikut Reno ke rumah sakit. Di lorong yang sunyi, ia melihat Nadia untuk pertama kalinya. Seorang perempuan muda berwajah pucat, terbaring dengan selimut tipis. Tubuhnya kurus, namun matanya bening. Larissa merasa seperti bercermin ke masa lalu. Ia pernah terpuruk. Bedanya, Nadia tidak punya kekuatan uang untuk menutupi luka. Reno menggenggam tangan tunangannya dengan lembut. Larissa berdiri beberapa langkah di belakang. Saat melihat tatapan Reno pada Nadia, ia tahu tatapan itu bukan sekadar kasih sayang. Itu cinta yang lahir dari janji, dari kesetiaan yang dalam. Malam itu, Larissa menangis diam-diam di kursi tunggu rumah sakit. Ia sadar perasaan ini berjalan ke arah yang salah. Namun, hatinya sudah lebih dulu retak. Dan cinta seringkali tidak datang pada waktu yang tepat. Hari berganti, minggu, Nadia mulai membaik. Sementara Larissa kian sering membantu Reno di rumah sakit. Ia tak pernah mengungkap siapa dirinya. Bagi Reno, ia hanyalah perempuan sederhana yang kebetulan punya hati baik. Tak ada harta, tak ada status, tak ada kilau masa lalu yang biasa membuat orang mendekatinya dengan motif. Semua momen kecil itu diam-diam menanam jejak yang dalam di hati Larissa. Suatu sore, Larissa duduk di bangku taman rumah sakit, menatap Reno yang tertawa kecil saat Nadia menceritakan sesuatu. Mereka terlihat begitu serasi. Reno memandang Nadia dengan cara yang membuat waktu seperti berhenti. Larissa menunduk, menggenggam ujung jaketnya. Sakit, tapi indah. Ia menyadari cinta sejati bukan selalu tentang memiliki. Kadang cinta sejati adalah ketika kita belajar melepaskan. Malam itu, Larissa mengambil keputusan besar. Ia menuliskan sebuah surat singkat, menaruhnya diam-diam di saku Reno saat ia pamit. Surat itu berisi ucapan terima kasih karena telah menunjukkan arti ketulusan yang nyata. Ia tidak menyebutkan namanya, tidak pula siapa sebenarnya dirinya. Hanya kalimat sederhana, "Terima kasih telah mengajarkan aku bagaimana cinta seharusnya hidup. Jagalah dia, karena cintamu telah membuatku percaya pada kebaikan lagi." Beberapa hari kemudian, Larissa pergi meninggalkan kota itu. Ia kembali ke kantornya. Bukan lagi sebagai CEO yang kesepian, tetapi sebagai perempuan yang mengerti makna cinta dari sisi yang paling sunyi. Ia mendirikan yayasan untuk orang-orang dengan disabilitas, terinspirasi dari Nadia dan Reno. Di suatu acara amal bertahun kemudian, Reno datang bersama Nadia yang duduk di kursi roda dengan senyum cerah. Larissa berdiri di panggung. Mata mereka bertemu sejenak. Tak ada kata, hanya senyum kecil yang membawa makna dalam. Cinta itu pernah tumbuh, lalu Larissa lepaskan dengan hati lapang. Dan dari sana, ia tahu cinta sejati bukan tentang siapa yang menggenggam, tapi siapa yang rela mendoakan dalam diam.